Oke, semuanya itu dari gue sekian. Udah lewat nih 5 menit. Udah selesai? Udah. Iya. Oke, sekarang kita review dulu jawaban dari kalian. Soal yang pertama. Nah, soal pertama itu proses untuk menguji keaslian dan kebenaran data yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah disebut dengan A. Validasi, B. Verifikasi, C. Filterisasi, D. Investigasi, E. Klasterisasi. Jawaban kalian apa? Ibu jawab apa? Bema. Kalau Setia? C. C. Aplaus dulu buat Ibu dulu. Woi, gue pinter. Gak apa-apa, aku juga pinter. Jawabannya adalah verifikasi. Mana kan kalau di kata kunci soal itu menguji keaslian kebenaran data yang diperoleh. Nah, berarti memastikan sumber yang dapat digunakan. Berarti jawabannya adalah Verifikasi. Verifikasi. Oh iya, betul. Lupa, Kak. oke, Bapak. Dulu kita belajar ini kan ya. Kak Ibnu dapat star jam gak, Kak? Iya ya. Oh iya, aku salah nggak dapet, Kak. Dapat kok. Sebentar. Angka ribu ya. Karena yang benar saya kasih 2. Satu buat apresiasi saya atas bagian tepat waktu di kelas. Yeay. Oke. Soal nomor kedua. Milia menemukan sebuah sumber sejarah terkait keberadaan suatu kerajaan. Milia kemudian melakukan penelitian terhadap kondisi fisik sumber tersebut. Tahapan penelitian sejarah yang sedang dilakukan oleh Milia adalah A. Analisis, B. Sintetis, C. Interpretasi, D. Kritik internal, E. Kritik eksternal. Jawaban kalian adalah Kritik internal. eksternal. ayo, TK terkunci adalah meneliti penilaian terhadap kondisi fisik. Fisik. Berarti jawabannya adalah Eksternal. eksternal. Imbang nih. Oke. Oke. Nah, dalam tahapan penelitian sejarah, kita balik lagi ke materi. Dalam tahapan penelitian sejarah, kita sudah selesai bahas. Selanjutnya, kita akan membahas pada heuristik, kita bicara tentang sumber sejarah. Nah, sumber yang bagaimana sih dalam penelitian sejarah yang akan kita gunakan dalam melakukan penelitian atau yang akan kita kumpulkan. Nah, kita akan masuk ke dalam yang namanya sumber sejarah. Untuk tahapan sejarah kita sudah selesai. Kita masuk ke yang kedua, sumber sejarah. Oke. Kita garis bawahi. Sumber sejarah. Sumber sejarah. Nah, ada yang tahu nggak sumber sejarah sih itu ada apa aja? Sumber sejarah kakak kasih info dulu. Sumber sejarah terbagi atas 2 unsur. Pertama sifat dan juga yang kedua bentuk. Nah, menurut sumber sejarah menurut sifatnya adalah yang pertama, ada yang bisa jawab? Nggak tahu. Nah, berdasarkan sifatnya, supaya gak banyak ini ya. Sifatnya gini aja biar kayak kita konsep. Dan sifatnya adalah ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, sumber primer itu apa sih? Sumber primer itu apa sih? Ada yang bisa jelasin? Utama. Sumber yang utama. Oh, Utama atau pertama? Kan primer, Kak. primer. Salah ya? Ya udah. Lalu kita skip dulu kalau sekunder. Sekunder kedua, kan sekunder. Sekunder. Iya. Kalau itu jawabannya Sama. sama. Iya. Oke, kita bahas dulu yang pertama nih. Berdasarkan sifatnya yaitu primer. Lebih enak pakai ini biru. Oke, primer adalah sumber yang paling pertama. Tadi kalau kata Setiana pertama. Artinya sumber sejarah yang paling pertama adalah sumber sejarah yang ada atau sesuai dengan periode atau
zaman yang ingin kita teliti. Contoh, kita tadi balik lagi ke sumber tentang proklamasi. Berarti kita cari sumber yang berdasarkan koran atau buku yang ditulis langsung oleh subjek sejarah tersebut, tokoh-tokoh sejarah tersebut yang hidup pada zaman tersebut, ataupun surat kabar atau koran yang ada pada yang terbit pada tahun tersebut, yaitu sekitar tahun 1945. Nah, itu yang dikatakan sumber sejarah berdasarkan sifat, yaitu sumber primer, itu sumber yang didapat atau pertama kali atau sudah ada sejak periode penelitian yang akan kita lakukan. Kalau sekunder apa? Tadi Kedua. kedua atau sumber pendukung. Nah, sumber pendukung ini adalah sumber yang bisa kita ambil atau kita mintakan keterangannya bisa dari buku biografi atau buku tentang buku-buku yang berkaitan dengan contoh tadi peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, itu kalau kita sumber berdasarkan sumber sifat, yaitu sumber sekunder. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang berdasarkan kedua tadi berdasarkan bentuknya. Nah, bentuknya mana nih? Di sini kalian lihat. Ya. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama, berdasarkan bentuknya ada sumber lisan, benda, dan tertulis. Nah, sumber lisan itu bagaimana? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ucapan ya. Ucapan. Contohnya? Video. Dari seseorang itu. Dari seseorang tersebut. Nah, bentuk sumber lisan kalau kita seandainya penelitian sejarah masih bersifat kontemporer atau 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang yang masih ada sumber premiernya yang bisa diwawancara langsung ataupun sekundernya yang bisa diwawancara langsung, itu bisa jadi sebagai bentuk sumber lisan. Ataupun misalnya kalau sumber premier atau orang udah meninggal, video atau rekaman wawancara dari misalnya Soekarno itu masih bisa digunakan sebagai sumber primer yang bentuknya lisan. Nah, yang kedua ada sumber benda. Apa contohnya? Bentuk dari sumber benda. Peninggalan apa aja tuh? Prasasti. Iya. Ya, prasasti. Terus Monas bukan. Monas. Apa ini apa? Monas bisa sih. Ini apa? Yang di Buang Buaya itu. Buang Buaya, ya. Monumen ya, monumen. Iya. Bisa nggak Kak monumen Bisa. jadi peninggalan sejarah Monas kan Kayak monumen? orang tua gitu kan. Bisa. Iya. Pertanyaan, kenapa prasasti nggak masuk ke sumber tertulis? Oh iya. Iya ada Ayo. tertulis ya. Prasasti tertulis apa benda sih? Kenapa prasasti nggak masuk ke dalam sumber tertulis? Emang nggak masuk Kak? Nggak masuk. Kenapa? Oh kirain masuk, kan di prasasti ada tulisannya kan ya? Iya bener nggak sih? Nah, makanya prasasti nggak masuk ke sumber tertulis. Karena apa? Karena nggak semua prasasti. Apa nih? Lidah kalau huruf S gitu. Nggak apa Kak. Prasasti, karena nggak semua prasasti itu isinya tulisan. Ada juga dalam bentuk relief. Contoh, candi masuk ke benda karena di candi kebanyakan menggambarkan suatu sejarah atau sumber sejarah berdasarkan gambar-gambar yang ada. Contoh kalau kamu sering nonton film Indiana Jones atau Mumi, Iya. nah itu kan biasanya mereka mecahin teka-tekinya tuh dari relief-relief yang ada di piramid dan segala macamnya. Nah, itu kenapa masuk dalam sumber benda. Sumber tertulis yang terakhir. Sumber tertulis banyak, ada buku, Oh iya, arsip, maklumat. Nah,
Kalau teks proklamasi itu masuk ke sumber apa? Tertulis. Tertulis. Sumber tertulis yang bersifat primer, karena langsung dari Tokohnya. sudah ada dari Zaman zaman dulu. dahulu atau zaman proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Nah, sejauh ini ada yang pengen tanya lagi nggak? Cukup Pak. Cukup? Oke. Sekarang coba kalian kerjain tugas kuis dari kerjain kuis di bank aktivitas siswa kalian. Oh, Waktu 10 menit, ada berapa soal? 10. Oke, boleh kalian kerjakan dari sekarang. Oke, sudah? Sudah. Oke, kita bahas soal-soal yang kalian kerjakan. Sebentar, langsung aja. Oke, soal nomor 1 kita bahas dulu, yaitu proses untuk menguji keaslian dan kebenaran data yang diperoleh dari sumber sejarah disebut dengan A. Validasi, B. Verifikasi, C. Filterisasi, D. Investigasi, D. Klasterisasi. Jawabannya adalah Verifikasi. Yang Oh. Iya, verifikasi. verifikasi, ya benar. Oke, Satriana benar, saya kasih 1 star jam. Lalu yang kedua, Milea menemukan sebuah sumber. Ini soal tadi ya. Yang kedua, salah satu tahapan dalam penelitian di mana seorang peneliti menafsirkan sumber-sumber sejarah didapatkan disebut A. Heuristik, B. Verifikasi, C. Interpretasi, historiografi, dan terakhir E. Pemilihan topik. Jawabannya adalah Heuristik bukan Pak? jawabannya heuristik tadi apa? Mengumpulkan sumber. Mengumpulkan. Di sini kata kuncinya adalah menafsirkan sumber-sumber sejarah yang didapat. Oh, interpretasi. Interpretasi. Iya. 1 star buat Setiana. Yang nomor 4, media rekaman yang berisi informasi tentang peristiwa masa lampau hanya di atas adalah pengertian dari A. Fakta sejarah, B. Sumber sejarah, C. Realita informasi, D. Informasi sejarah, E. Interpretasi sejarah. Saya ulangi, media rekaman yang berisi informasi tentang peristiwa masa lampau. Jawabannya pernyataan di atas adalah pengertian dari. Ayo, kita balik lagi nih. Kita balik ke sumber sejarah. Media rekaman yang berisi informasi tentang peristiwa masa lampau. Dan saya bilang bahwasanya kalau benda itu benda, atau tertulis bisa buku, bisa
bisa arsip, bisa maklumat, bisa apa lagi, koran dan segala macamnya. Nah, contoh kalau lisan itu ada media rekaman kayak Soekarno wawancara dengan jurnalis luar, itu salah satu bentuk sumber sejarah. Jawabannya adalah A. Fakta sejarah, B. Sumber sejarah, C. Realitas sejarah, D. Informasi sejarah, dan E. Interpretasi sejarah. Jawabannya sumber sejarah. Berarti media rekaman adalah sumber sejarah yang masuk dalam bentuk lisan yang bersifat primer. Yang kelima, prasasti, arsip, surat kabar, naskah ada 3 benda yang memiliki persamaan, yaitu A. merupakan benda sejarah, B. ditulis oleh pelaku sejarah, C. digunakan dalam penelitian sejarah, D. menggunakan tinta dalam penulisannya, E. sama-sama terdapat tulisan di dalamnya. Jawabannya adalah Bisa diulangi Pak? 5. Prasasti, arsip, surat kabar, dan naskah ada 3 benda yang memiliki persamaan, yaitu A. merupakan benda sejarah, B. ditulis oleh pelaku sejarah, C. digunakan dalam penelitian sejarah, D. menggunakan tinta dalam penulisannya, E. sama-sama terdapat tulisan di dalamnya. Yang A bukan ya? Merupakan benda sejarah, Prasasti, apalagi tadi ya Kak? arsip, surat kabar, naskah ada 3 benda yang memiliki persamaan. Nggak tahu, nyerah aja deh aku. Ibnu nyerah apa jawab? Nyerah tuh nih itu? Iya saya A. Nggak tahu juga. Oke. Jawabannya adalah sama-sama terdapat tulisan di dalamnya. Oh. Prasasti, arsip, surat kabar, dan naskah ada 3 benda yang memiliki persamaan, yaitu sama-sama terdapat tulisan di dalamnya. Artinya membuat benda-benda tersebut merekam peristiwa sejarah dengan cara menuliskan pada benda di zaman dahulu. Kayak prasasti dan segala macamnya itu sama-sama terdapat tulisannya. Simpel ya jawabannya. Yang keenam, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta merupakan salah satu sumber sejarah yang bersifat Lisan. Tertulis. teks proklam. A. Primer, B. Sekunder, C. Tulisan, D. Tersier, E. Benda. Oh, primer. Primer, kenapa? Karena pada saat itu juga, saat proklamasi, saat kejadian dan dilakukan langsung sama tokoh sejarahnya. Oke, satu lagi startnya. Habis buat sejarah dong. Iya. Oke. Nah, kita udah selesai nih. Kita udah ngebahas tentang pilihan sejarah, yaitu pertama ada tahapan sejarah dan kedua sumber sejarah. Coba Ibnu review dari materi hari ini, dari awal pilihan sejarah itu apa, terus tahapannya apa aja, terus sumber sejarah. Coba Ibnu review sedikit aja. Menurut Ibnu, sepemahaman Ibnu yang ditangkap dari materi kita hari ini. Tentang penelitian sejarah itu supaya kita tahu sejarah tentang kita zaman dulu kan, kayak zaman Soekarno gitu, misalnya tahu sih kayak Intinya kita mencari tahu kali ya. Ini benda peninggalannya, terus tulisnya, Oke, nah dalam tahapan kita sejarah ada tahapan apa aja? heuristik, verifikasi ada 2, kritik internal dan kritik eksternal. Lalu Ketiga, interpretasi isnografi ya, historiografi. grafi. Nah dalam sumber sejarah terdapat 2 unsur. Yang pertama ada unsur. Ada primer yang pertama, sekunder itu pendukung Nah, sifatnya. berdasarkan sifatnya Ada primer dan. dan sekunder. Oke, primer itu apa itu? Primer itu adalah yang pertama ya, Pak. Yang pertama atau yang langsung atau Langsung berasal dari dari. sumbernya ya. Iya, berasal dari periode yang sama dengan penelitian yang akan kita Iya. teliti. Kalau sekunder
Kalau sekunder itu mendukung dari sumber-sumber primer atau sumber yang berkaitan langsung dengan yang pertama penelitian yang ini dilakukan. Lalu ada yang terakhir, ada bentuknya. bentuknya itu lisan, benda dan tertulis. Nah, lisan itu berasal dari ucapan orang atau narasumbernya langsung ataupun yang kita wawancarai. Lalu ada Benda itu kayak peninggalan prasejarah. nah ya ada prasejarah, bisa juga surat kabar ataupun tergantung periode atau zaman yang akan kita teliti. Lalu ada tertulis Itu kayak surat kabar, koran. kayak koran, kayak manuskrip dan segala macamnya. Oke, kita sudah sampai di tahap akhir dari materi hari ini. Kita sudah belajar tentang sejarah, dan tadi ibu udah coba review apa aja sih yang kita belajar hari ini. Nah, untuk sampai saat ini ada yang tanya lagi nggak? Saya cukup Pak. Cukup, Sitiana? Cukup? Cukup Kak, Oke. paham. Karena sudah paham, saya harap kalian dapat ngambil pelajaran dari materi ini. Terus kalian ada keinginan sedikit atau minimal sedikit keinginan untuk mencoba melakukan penelitian sejarah, misalnya pengen tahu tentang peristiwa kemerdekaan ataupun peristiwa-peristiwa lain tentang sejarah, yang ada nanti kalian tahu fakta-fakta yang kalian rangkai, dan kalau bisa kalian tulis dalam artikel yang bisa jadi buat lumayan untuk tambahan kalian kalau nanti kalian buat tulisan artikel yang ada tembus ke repository yang ada di website di internet maksud saya. Oke? Oke, waktunya habis. Waktunya udah habis kayaknya ya Kak ya? Ya, Oke, kita tutup dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sampai selamat di rumah. Oke. Waalaikumsalam. Makasih Kak.